warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Novauzia, NPM 1912-11112. Dan saya Lailatul Fauzia, NPM 1912-184. Kami semester 5B reguler A, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN NU Metro Lampung. Ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Iwan Aziz, IMPDI. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian penskoran dan penilaian. Skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses yang mengubah jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu tes hasil belajar. Kemudian angka-angka hasil penilaian itu selanjutnya diubah menjadi nilai-nilai atau grade melalui proses tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai hasil tes itu ada yang tertuang dalam bentuk angka dengan rentangan antara 0 sampai 10, antara 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf yaitu A, B, C, D, dan F atau file yang artinya gagal. Cara pemberian skor terhadap hasil tes belajar pada umumnya disesuaikan dengan bentuk soal-soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut. Apakah tes uraian atau esai, ataukah tes objektif atau objektif tes. Untuk soal-soal objektif, biasanya setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0. Total skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Untuk soal-soal esai, dalam penskorannya biasanya digunakan cara memberi bobot atau weighting kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Yang kedua adalah penilaian. Seusai memeriksa hasil tes dan menghitung jumlah jawaban benar untuk menentukan skornya, maka langkah berikut adalah menetapkan nilai untuk pencapaian hasil belajar siswa seperti yang dicerminkan oleh skor itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa skor dan nilai mempunyai pengertian yang berbeda. Skor atau mark adalah angka yang menunjukkan jumlah jawaban yang benar dari sejumlah butir soal yang membentuk tes. Sedangkan penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu seperti baik, sedang, dan ataupun jelek. Yang selanjutnya adalah perbedaan penskoran dan penilaian. Penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan dalam penilaian kita memproses angka-angka hasil prestasi, kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sofiati. Di sini saya dari kelompok 8 menerangkan tentang macam-macam teknik pengoreksian. Yang pertama ada teknik pengoreksian hasil tes hasil belajar, terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengoreksian hasil belajar tertulis dan teknik pengoreksian hasil tes lisan. Teknik pengoreksian hasil tes tertulis. Tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes hasil belajar bentuk uraian dan tes hasil belajar bentuk objektif. Karena kedua tes hasil belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sudah barang tentu teknik pengoreksian hasil-hasilnya pun berbeda pula. Yang kedua ada teknik pengoreksian hasil tes lisan, yaitu pengoreksian yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban testi pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya bersifat subjektif.
Sebab dalam tes lisan itu testi tidak berhadapan dengan lembar jawaban soal atau makhluk yang berwujud adalah benda mati, melainkan berhadapan dengan individu atau makhluk yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik berbeda, sehingga memungkinkan bagi tester untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. Teknik pemeriksaan hasil tes perbuatan. Dalam tes perbuatan ini, pemeriksaan hasil tesnya dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sasaran yang perlu diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes tersebut, diperlukan adanya instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula. Dan contohnya, misalkan instrumen yang dipergunakan dalam mengamati calon guru yang melaksanakan praktek mengajar. Aspek-aspek yang diamati meliputi 17 unsur dengan skor minimum 1 dan maksimum 5. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kunci pemberian skor. Dalam penyusunan dan pelaksanaan tes, menskor atau menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nama lain dari menskor adalah memberi angka. Dalam menskor ada 3 alat bantu yang dapat digunakan. Yang pertama, yakni alat bantu menentukan jawaban yang benar, disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut dengan kunci scoring. Yang ketiga, alat bantu menentukan angka, disebut dengan pedoman penilaian. Keterangan dan penggunaannya dalam berbagai bentuk tes. Yang pertama, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Multiple choice ini itu menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda, dikenal dengan 2 macam cara. Yang pertama, tanpa hukuman, dan yang kedua dengan hukuman. Yang pertama, tanpa hukuman. Apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Rumusnya, skor sama dengan B per N kali 100. Skala 0 sampai 100. Keterangannya, B adalah banyaknya butir jawaban yang benar. N adalah banyaknya butir soal. Contoh, pada suatu soal tes ada 50 butir. Budi menjawab benar 25 butir. Maka skor yang dicapai Budi adalah pengerjaannya atau penyelesaiannya skor sama dengan 25 per 50 kali 100 sama dengan 50. Yang kedua, dengan hukuman, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Adapun rumusnya, skor sama dengan kurung Kurawa dalam kurung B dikurang strip S per P-1 per N dalam kurung Kurawa dikali 100. Keterangannya, B adalah banyaknya soal yang dijawab benar, S adalah banyaknya soal yang dijawab salah, P banyaknya pilihan jawaban tiap butir, N banyaknya butir soal. Yang selanjutnya,
kunci jawaban, dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes bentuk betul salah ini disebut dengan true false. Yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Yang selanjutnya, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes berbentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimatnya. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes ini adalah bentuk tes pilihan ganda di mana jawabannya dijadikan satu, demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau disebut dengan essay test. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Selanjutnya, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas, yakni merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Selanjutnya, yakni dalam mempertimbangkan nilai akhir, perlu difikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Misalnya, ketepatan waktu, sistematik, mutu hasil, bentuk fisik, kelengkapan isi. Nah, maka nilai hasil akhir tugas tersebut bisa dirumuskan dengan NAT sama dengan 2 dikali A1 plus A2 plus 3 dikali A3 plus 3 dikali A4 plus 3 dikali A5 per 12. NAT adalah nilai akhir tugas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di satu pihak kita lihat adanya peranan penting yang diberikan kepada nilai-nilai sebagai simbol prestasi akademis siswa. Tetapi di lain pihak, kita melihat pula adanya kekurangan cara pemberiannya. Demikian jenis-jenis kunci pemberian. Yang selanjutnya adalah pengolahan dan pengubahan skor hasil tes. Yang A, pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar atau standar skor. Ada dua hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi skor standar atau nilai, yaitu yang pertama bahwa dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium atau patokan. Kemudian bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada norma atau kelompok. Yang kedua adalah bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dapat menggunakan berbagai macam skala seperti skala 5, yaitu nilai standar berskala 5 atau yang sering dikenal dengan istilah nilai huruf A, B, C, D, dan F. Skala 9, yaitu nilai standar berskala 9 di mana rentangan nilainya mulai dari 1 sampai dengan 9. Tidak ada nilai 0 dan tidak ada nilai 10. Kemudian skala 11, yaitu rentangan nilai mulai dari 0 sampai dengan 10. Kemudian yang B, pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar dengan
mendasarkan diri atau mengacu pada kriterium. Hal-hal yang harus dipelajari oleh tester atau murid, siswa, dan mahasiswa adalah mempunyai struktur hierarkis tertentu dan bahwa masing-masing taraf dikuasai secara baik sebelum tester tadi maju atau sampai pada taraf selanjutnya. Kemudian evaluator atau tester, dalam hal ini guru, dosen, dan lain-lain, dapat mengidentifikasikan masing-masing taraf itu sampai tuntas atau setidak-tidaknya mendekati tuntas, sehingga dapat disusun alat pengukurnya. Apabila dalam penentuan nilai hasil tes belajar itu digunakan acuan kriterium, maka hal ini mengandung arti bahwa nilai yang digunakan akan diberikan kepada tester itu harus didasarkan pada standar mutlak. Yang artinya pemberian nilai kepada tester itu dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu tester dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh tester kalau saja seluruh soal tes dapat dijawab dengan betul. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching. See you in the next video. I am so obsessed. I want to chop your body.